أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ليلتكم سعيدة. عيدة مباركة. Lailatul Mubarakah. طيب، كيف ليلتكم يا طلاب والطالبات؟ الحمد لله بخير يا أستاذ. بخير. وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله، ليلتي بخير إن شاء الله. ولكن أنا أشعر ماذا نقول يعني، أنا شبعان جدا يعني. الحمد لله. بسبب الكثير من البرامج في المجتمع التي فيها الكثير من الأطعمة، فلذلك الحمد لله يعني. الآن أشعر أنا كنت يعني شبعان يعني، الحمد لله. ولكن على كل حال الحمد لله يا إخوة، في هذا اليوم المبارك يعني في يوم الثلاثاء نحن نستطيع أن نستمر دراستنا في صحة وعافية. وأرجو منكم الاجتهاد والجود والاستقامة والحماسة وغير ذلك آه مما يرقيكم إلى فهم هذه المادة يعني قواعد اللغة العربية. تمام أيها الإخوة، لكي يكون هذا الفصل أحسن، أنا أرجو إليكم جميعا أن تفتحوا كاميرا كمثلي أنا الذي فتحت كاميرا من بداية هذا اللقاء يعني. تفضل يا إخوة. تمام. قبل ما ندرس اليوم، هيا بنا نبدأ دراستنا بالفاتحة معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المنظور المادة، هل المادة منظورة في شاشتكم؟ Materinya kelihatan belum? Sudah Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Supaya kita lebih interaktif, lebih komunikatif, ayo teman-teman, saya tidak henti-hentinya untuk meminta antum membuka kamera ya. Kalau mikrofon nanti situasional ya. Kalau kamera sebaiknya dibuka supaya kita lebih interaktif gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah kalimah apa? Kalimah Huruf. kalimah huruf. Sahih. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas itu definisi kalimah huruf itu apa. Kalimah huruf yaitu kalimah yang allati la taqbalu syai'an min alamatil ismi wal harf wal fi'li. Kalimah yang tidak bisa menerima sedikit pun dari tanda isim maupun tanda fi'il. Minha yakni minal huruf, huruful jar, huruful nasbi, huruful jazmi, harful taukid, harful nafi, harful istifham, wa ma ila dzalika. Ada banyak
pembagian kalimat huruf yang insyaallah sanadrusuha fi hadzal yaum. Baik, sebelumnya kita mulai dari sini dulu ya. Man minkum yurid ay yaqra'a hadzal nas? Siapa yang mau baca? Silakan. Mafi. Tayyib. Al-hurufu fil lughatil arabiyyah. Ini ada ukhti ana. Alhamdulillah. Tafadhali ya ukhti ana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hurufu fil lughati wa aqsamuha. Al-hurufu kismani. Al-hurufu mabni, huruf mabni, huruf ma'ani, huruf mabni, hiyal huruful lati tata'allafu minhal lughatal arabiyyah. Wahia hisbut tartibul ati. 28 apa Ustaz? Thamaniyah wa 20 harfan. Samaniyah wa ishrin harfan. Hmm. Alif, ba, ta, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Wa tad'i aidan huruful hija. Huruful ma'ani. Lanjut Ustaz. Lanjut. Huruful ma'ani wahia adawatu tarbitul kalimat ma'a ba'diha. Dakhilul jumlah wahia salah satu aksam. Oke, sampai situ dulu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hurufu fil lughati wa aqsamuha. Huruf di dalam bahasa, maksudnya bahasa Arab dan pembagiannya. Al-hurufu qismani. Huruf itu ada berapa, teman-teman? Al-huruf qismani berarti ada dua Dua macam. pembagian. Ya. Yang pertama disebut dengan apa ini bacanya? Mabni. Mabni ma'ani. Huruful mabani. Mabani. Huruful apa? Mabani. Ya. Yang kedua huruful Ma'ani. ma'ani. Huruful mabani adalah huruf-huruf hijaiyah. Udah itu aja. Huruful mabani adalah huruf-huruf apa? Hijaiyah yang jumlahnya ada 28 huruf. Iyal huruful lati tata'allafu minha al-lughatul arabiyyah wa hiya hasbut tartibil ati atau hasbat tartibil ati samaniyah wa ishrun harfan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ila akhirih hatta liya yani. Wa tud'a aidon huruf al-hijai. Jadi huruf mabani ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 yang dia itu membentuk bahasa Arab. Maksudnya membentuk bahasa Arab gimana? Ya misalkan antum bilang Zaidun qaimun. Zaidun qaimun itu terbentuk dari huruf-huruf apa? Hijaiyah. Nah, itu yang pertama huruful mabani. Dan huruful mabani ini teman-teman bukan termasuk pembahasan ilmu apa? Nahwu. Jadi kita nggak membahas itu huruful mabani di dalam materi nahwu ini. Terus pembahasannya apa? Pembahasannya itu tentang huruful ma'ani. Huruf-huruf ma'ani. Huruf-huruf ma'ani mudahnya itu ya kalimah huruf itu kalimah isim fi'il harf. Nah itu kalimah harf saudara dari isim dan fi'il itu disebut dengan huruf ma'ani. Huruf makna.
yaitu yang ada makna atau artinya. Berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah tadi yang tidak ada apa? Maknanya. Huruf ma'ani itu adalah wahya adawatun tarbitul kalimati ma'a ba'diha dakhilal jumlati. Huruf ma'ani itu huruf-huruf yang berfungsi sebagai adawat. Adawat itu alat perabot tarbitul kalimati yang menghubungkan kalimah, yakni kata-kata, menghubungkan kata ma'abadiha dengan sebagian yang lainnya, menghubungkan satu kata dengan yang lainnya. Dakhilal jumlati di dalam kalimat, huruf yang berfungsi menghubungkan kata dengan yang lainnya dalam suatu kalimat. Itu disebut dengan huruful ma'ani. Huruful ma'ani itu ada tiga macam. Wahia salah satu samin. Oke, kita lanjut ya. Silakan pembaca berikutnya. Belajar Akhi bahasa Ali. Akhi Ali atau Akhi Zul dulu? Akhi Ali dulu ya. Nanti setelah ini Akhi Zul. Tafadhal Akhi Ali. نعم. حروف تختص بالأفعال وهي حروف النصب أن لن إذا كي. حروف الجزم لم لما لام الأمر لن الناهية. حروف الشرط إن لو إذا. حروف المصدر أن ما كي لو. حروف التحضيض الألا ألا أما هلا لولا لو ما. حروف الاستقبال السين وسوف. Terus. حروف الردع كلا. حروف التوقيع قد. تحقيق قبل الماضي والتقليل قبل المضارع مضارعي. حروف النفي لن لم لما وتختص بالفعل المضارع. Oke, cukup. Kalau nggak ada wawunya, kita bacanya harfun ya, harfu. Kalau ada wawunya huruf. Nah, harfun itu satu, kalau huruf itu jamak. Baik, ada tiga teman-teman ya pembagian huruf ma'ani itu. Yang pertama adalah huruf yang khusus pada kalimah fi'il. Huruf yang khusus pada kalimah fi'il. Nah, ini sebagaimana materi. Antum lihat materinya. Nah, ini kan pembagian kalimah huruf. Huruf yang khusus fi'il, huruf yang khusus isim, huruf yang bisa masuk isim dan fi'il. Ini pembagian huruf ma'ani. Oke, kita lanjutin dulu. Yang pertama hurufun nasbi, huruf-huruf nasob. Berarti huruf-huruf ini nanti menasobkan fi'il. Maksudnya menasobkan fi'il itu apa? Kalau ada fi'il kemasukan huruf-huruf ini, maka fi'il nanti jadi nasob. Biasanya ditandai fathah di akhirnya. Kalau jar kemarin di kasroh akhirnya ya kan. Kalau nasob itu di fathah akhirnya. Contoh, misalkan ada kalimah yan suru. Ini kalau misalkan kemasukan huruf nasob an, maka berubah menjadi yang surah. Ayyan ya Yang surah. ayang suro. Ayang suro. Kalau kemasukan lan, layyan Yang surah. surah. layang suro. Kemasukan idan, Idzan yang Yang surah. ya yang suro. kai Kai surah. yang suro. Nah, itu adalah huruf nasab. Berikutnya huruful jazmi, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il. Maksudnya gimana? Kalau fi'il kemasukan huruf ini, maka dia menjadi jazm. Biasanya ditandai dengan sukun di akhirnya. Contohnya tadi yansuru. Kalau kemasukan huruf jazm nanti berubah menjadi lam Lam yang surah. sahih. Yansur. Ya, lam yang sur. Kalau kemasukan lamma, Lama yang surah. Sur. lamma yang sur. Kemasukan lamul amri,
Lamul amri yang La la Lam yangsur. la la yansur. La ya Lam ikhwah la. yangsur. Lam amr itu tulisannya gimana? lam am Lam amr itu tulisannya li. Oh. Ngerti Li gimana? yangsur. Li. yansur. Yansur. Li yang sur itu. Yansur. Li yang sur. Kalau kemasukan la an-nahiyah, La yangsur. la yang yang sur. Nah, la yang sur. Seperti itu. Baik, jelas ya? Kemudian yang ketiga, huruf syarti. Huruf-huruf syarat. Huruf syarat itu huruf yang menunjukkan makna persyaratan. Maksudnya gimana? Seperti contoh, jika saya belajar, maka saya mendapat nilai yang baik. Dan jika saya tidak belajar, maka saya tidak lulus. Misalkan seperti itu. Kalimah jika ini namanya huruf syarat. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata in, lau, atau ida. Ya. Contohnya nanti yang sur, yaitu jika menolong. Yang sur. Kemudian yang keempat, huruful masdar. Huruful masdar, hurufnya di sini ada an, ma, kai, dan lau. Ini pembahasannya saya kira belum waktunya ya teman-teman. Nanti kalau sudah waktunya akan saya jelaskan. Kalau untuk sekarang targetnya adalah antum tahu dulu. Mengetahui, oh ada huruf namanya huruful masdar. Ada an, ma, kai, dan lau. Tapi yang paling sering digunakan itu an. An. Ini nanti juga hanya bisa masuk fi'il. Huruf masdar. Kemudian yang kelima, hurufut tahdid. Huruf yang menunjukkan makna permintaan dengan keras. Meminta dengan keras itu namanya tahdid. Contohnya di sini ala, ama, ala, apa namanya? Ama, halla, laula, lauma. Allah ada tasdidnya enggak ya? Kayaknya enggak ya. Maknanya mengapa tidak gitu. Ada huruf tahdid, kemudian huruful istiqbal, huruf yang menunjukkan zaman mustakbal, zaman atau masa yang akan datang. Ini sudah kita bahas kemarin, sin dan saufa. Kemudian ada harfur radai, huruf untuk menolak ya. Kalla, kalla, bal tukadzibuna biddin. Kalla saya alamun. Nah, ini khusus masuk fi'il fi'il tertentu. Kemudian ada harfut tawakku, huruf tawakku. Ini ada satu aja yaitu qad. Maknanya qad ini kalau masuk fi'il madi nanti tahqiq, tahqiq qoblal madi, maknanya sungguh, tahqiq itu maksudnya. Wa taqlil qoblal mudhari. Dan makna taklil, taklil itu menyedikitkan kadang-kadang kalau masuk mudhari. Kemudian yang terakhir huruf nafi. Huruf nafi di sini ada lan, lam, dan lamma. Dia khusus masuk fi'il mudhari. Baik. Itu kalimah-kalimah yang khusus pada fi'il. Sementara teman-teman, kalau kita lihat di materi ya di sini, ya antum lihat bisa lihat di sini ya, bahwa untuk yang khusus masuk fi'il ini ada nawasib. Maksudnya nawasib itu ya huruf nasab. Kemudian ada jawazim, huruf yang menjazmkan. Huruf tanfis, maksudnya huruf tanfis itu adalah huruf mustakbal tadi. Dan qad. Nah, masih ada huruf lain yang bisa masuk fi'il yang tadi udah kita bahas. Tayyib. Berikutnya yang kedua, al-huruful mukhtassah bil asma. Silakan.
huruf yang khusus masuk kalimat fi'il akhi tadi siapa? Zul ya? Tafadhal akhi Zul. نعم أستاذ بسم الله. الحروف المختصة بالأسماء Hmm, وهي حروف الجر hmm. من إلى عن على في الباء اللام عدا فلا حاشا رب مذ منذ متى القاف آه، واو واو القسم واو القسم باء القسم تاء Qasam القسم ya. قسم واو القسم باء القسم تاء القسم كي تختص بدخول على الاسم اسم الظاهر Hmm. لولا تختص بدخول على ضمير Ala dhamirina. حروف الاستثناء إلا خلا عدا حاشا Hmm. حروف النداء الحم Hamzah الحمزة ya. يا أ أي أيا هيا و Hmm. الحروف آه، Musyabbah. مشبهة مشبهة بالفعل إن أن كأن لكن ليت لعل حرف حرفا Harfal. حرف Mufa. مفاجأة Jaati. مفاجأة إذا 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 Idza sama id. إذ نعم Ya. آه، حرف Harfat التفصيل tafsiri. حرف التفصيل أما Amma. إما Amma. أما ada tasnya saja Ada. أما إما Ya. Terus. حروف التنبيه ها أما ألا حرف النفي لا إن In. apa Oke. In. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang khusus masuk isim. Kalau kita lihat materi, huruf yang masuk isim itu ada berapa di sini? Ada 4 aja ya. Jar, istitsna, nawasikh, dan nida. Di sini ada yang pertama huruful jar. Huruf jar ini banyak sekali. Kalau di Alfiyah Ibnu Malik ada 20 ya. Sebutkan di sini min, dari, ila, kepada, an, tentang atau dari, ala, di atas, fi, di dalam, al-ba'u, dengan. Kalau hurufnya itu cuma satu, pengucapannya seperti huruf hijaiyah. Al-ba'u, tulisannya kan satu, bi, ya kan? Alamu, tulisannya li, alamu. Al-ba'u maknanya dengan, alamu maknanya karena atau untuk. Ada khola hasya, maknanya selain atau kecuali. Rubba maknanya sedikit atau banyak. Bisa sedikit, bisa banyak, tergantung konteks kalimatnya. Mud, munzu maknanya sejak, sejak. Hatta maknanya sehingga, sampai. Al-kafu seperti wawul qasami, baul qasami, taul qasami maknanya demi. Jadi untuk sumpah ya maksudnya kosam itu bukan kismi ya, bukan kosmi tapi kosami sumpah. Kemudian kai, kai ini takhtassu bid-dukhuli 'alal ismi dhahiri. Maknanya supaya atau agar ya, supaya atau agar khusus masuk isim dohir. Isim dohir itu yang bukan domir. Jadi nggak boleh antum bilang kaihu supaya dia itu nggak boleh. Harus masuk dohir.
kai Zaidin, misalkan, supaya Zaid. Laula takhtassu bidukhul yang alat domir. Kalau laula di sini eh, khusus masuk domir, contohnya laulaka, laulahu. Di atas tadi kan juga ada laula, cuman beda makna gitu teman-teman ya. Antara yang ada di sini dengan yang di sana tadi. Kalau yang di atas tadi kan takdid ya. Kalau yang di sini seandainya tidak ada gitu maknanya laula itu huruf jar. Kemudian yang kedua huruful istitsna atau huruf pengecualian. Ada illa, khola, ada, dan hasya. Maknanya semuanya sama kecuali. Kemudian yang ketiga hurufun nida. Hurufun nida itu adalah huruf-huruf untuk memanggil. Al-hamzah, ya, a, ai, ayah, haya, wa. Itu semuanya bisa digunakan untuk memanggil. Hanya saja setiap huruf di sini punya faedah tersendiri. Yang paling sering kita gunakan ya kan? Ya Zaid, ya Zulfiqar, ya Ayu. Di khusus masuk isim gitu setelah huruf-huruf ini. Kemudian ada al-huruf al-musyabbahah bil fi'li. Kalau di materi teman-teman ini namanya huruf nawasikh. Huruf nawasikh. Apa makna nawasikh? Nanti ada di materi-materi berikutnya insyaallah antum ingat-ingat ya. Al-huruf al-musyabbah, huruf-huruf yang diserupakan bil fi'li dengan fi'il. Contohnya di sini inna, anna, ka anna, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita andaikan, la'ala semoga atau supaya. Kalau di materi namanya nawasikh. Nawasikh itu maknanya merusak atau mengganti. Harfal mufajaah, huruf yang bermakna mufajaah. Apa itu mufajaah? Tiba-tiba. Maknanya ya tiba-tiba. Ada idza dan id. Idza tiba-tiba, id juga tiba-tiba. Harfat tafsil. Amma imma huruf yang berfungsi untuk merinci ya. Tafsil itu. Kemudian huruf tanbih, huruf yang berfungsi untuk memberikan tanbih, peringatan. Contohnya ha, hadza, hadza, itu haknya tanbih. Kemudian harfan nafi, huruf nafi. Ada huruf nafi yang khusus masuk isim, ada huruf nafi yang khusus masuk fi'il. Nah, ini teman-teman harus jeli. Untuk huruf nafi yang masuk isim ada la, ta, dan in. Maknanya tidak. Kalau yang masuk fi'il tadi antum lihat ada apa aja di sini? Ada eh sebentar. Lan, lam, dan lamma. Nah, ini khusus masuk fi'il mudhari. Kalau tadi khusus masuk isim. Alhamdulillah. Terakhir, al-huruful musytarikah, huruf yang bersekutu. Maksudnya bersekutu itu apa? Bisa masuk isim dan fi'il. Bisa mustarok, mustarik. Nah, man saya qra' tafadhal. Selain Akhi Ali, ada nggak? Bentar Akhi Ali ya. Baik. Nggak apa-apa. Akhi Ali, tafadhal. Iqra' ya akhi. نعم. الحروف المشتركة للأسماء والأفعال وهي حروف العطف Hmm. الواو الفاء ثم حتى لكن لا بل أم أو حروف النفي ما لا لا لات إن لم لما لن حروف الجواب نعم بلى إي أجل خير جلل حرفا الاستفهام هل الهمزة حرفا التفسير أي أن حرف الاستفتاح ألا أما
Ama ya, ama. Hmm. Ini yang tanbih tadi. Ala ama. Itu bacanya bukan harfan ya, tapi harfa yang ada alifnya itu. Harfa, maksudnya itu dua huruf gitu. Dua huruf istifham, dua huruf tafsir gitu. Tamam. Yang terakhir, penjelasannya terlalu cepat teman-teman ya. Apa ya? Saya nggak sadar kalau terlalu cepat. Oke, yang terakhir huruf yang bisa masuk isim maupun fi'il. Yang pertama huruf atof kalau di materi ya ini ya. Yang kedua istifham, yang ketiga tafsir. Dah ya, tiga itu aja kalau di materi. Nah, kalau di sini yang pertama huruful atfi, nah. Al-wawu maknanya dan, al-fa'u maknanya lalu. Summa kemudian hatta, hatta itu sehingga, lakin akan tetapi, la tidak, bal bahkan, am atau, au juga atau. Huruf nafi, nah huruf nafi di sini eh ada ma dan la. Ada lata, in, lam, lama dan lan. Ini menurut saya teman-teman ya, ada kesalahan di sini penulisan yang bisa masuk fiil dan isim itu yang ini, yang dua ini. Adapun lata, in, lam, lam, malan ini, nah, tadi kan udah disebutin untuk lata itu khusus fiil, in khusus isim, lam, lam, malan ya khusus fiil. Ma sama la ya itu bisa masuk isim maupun fiil. Itu. Antum misalkan bilang layak ro, dia gak baca. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, itu kan bisa masuk isim, bisa masuk ke fi'il untuk la itu. Kemudian huruful jawab, ada huruf jawab, na'am, bala, ajal. Ini maknanya semuanya iya. Iya, jawab jawab yang iya ya. Kalau jawab yang tidak itu nanti masuk ke huruf nafi. Mungkin saya pengen mengulas ini aja yang naam sama bala ya yang sering digunakan. Kalau naam itu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang musbat, tidak nafi. Hal anta soleh? Naam, ana soleh. Itu. Ini pertanyaannya kan musbat ya. Apakah kamu soleh gitu? Kalau misalkan pertanyaannya eh alasta solehan? Alasta solehan? Apakah bukankah kamu ini soleh? Nah, nanti jawabannya iya, tapi menggunakan bala. Bala ya, kayak gitu. Sering banget asatid menanyakan alaisa kadzalik gitu kan. Bukankah demikian? Nah, jawabannya bukan nam, walakin bala karena pertanyaannya mengandung nafi. Kalau pertanyaannya mengandung nafi, jawabannya bala. Kalau pertanyaannya tidak mengandung nafi, jawabannya nam. Lalu harfal istifham atau huruf untuk bertanya ada hal dan al-hamzah. Untuk alat bertanya itu banyak teman-teman, tapi kebanyakan kalimat isim. Adapun yang huruf cuma dua ini, hal sama hamzah. Selain itu isim. Hal, apakah? Hamzah juga apakah? Penulisannya A ya hamzah ini, bukan hamzah ini, tapi A kayak gini. Kemudian harfa at-tafsiri, harfat tafsir, dua huruf tafsir. Maknanya yaitu. Ada ai dan an, maknanya yaitu. Biasanya teman-teman ya, kalau an ini nanti setelahnya fi'il amr. Setelah an ini fi'il amr berarti itu an tafsiriyah. An huruf tafsir. Kemudian harful istiftah. Oh ya, sebelum ke situ harus jeli ya membedakan antara ai sama ayu. Ayun. Tulisannya sama tapi bacanya beda. Ai yaitu kalau ayun itu yang mana? Bisa untuk istifham, bisa untuk syarat. Kalau ayun. Al-akhir harful istiftah.
huruf pembuka, ada ala dan ama. Ya, ini untuk membuka kalimat ya, supaya orang itu menaruh tanbih. Jadi istiftah dan tanbih sama, hampir sama. Ini teman-teman bisa lihat di web ini ya, alukah.net. Nah, kalau di kitab-kitab ya sama penjelasannya seperti ini, tetapi nanti ada contoh-contohnya lengkap, imma minal Quran wa imma minal hadis wis sunnah wa imma minasyi'ril arabi wa qaulil udaba dan lain sebagainya. Yang jelas banyak contoh-contohnya kalau di kitab-kitab nahwu. Misalkan antum kalau jurumiyah jangan ya. Bukan berarti saya ini menolak atau nggak mau ini jurumiyah nggak. Di sana belum dijelasin secara detail seperti ini. Kalau antum pengen apa namanya mempelajari lebih detail tafsilian yakni iftah masalan Jami'ad Durus ya Jami'ad Durus insyaallah cukup lah, malah lebih dari cukup insyaallah Jami'ud Durus. Kemudian An-Nahwul Wafi dan lain sebagainya, banyak kitab-kitab nahwu yang menjelaskan hal tersebut. Kalau di materi huruf yang khusus isim hanya huruf jar, istisna, nawasikh dan nida, udah itu aja. Masih ada huruf-huruf lain yang belum disebutin, yang kurang atau jarang muncul. Yang disebutin di sini di materi antum itu yang sering digunakan atau sering muncul. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak, teman-teman? Silahkan. Oke, kalau enggak ada, sekarang kita latihan ya. Latihannya apa? Kita akan belajar bareng-bareng menganalisis kalimat huruf yang ada di Al-Quran tentunya. Antum pengen surat apa? Mungkin kalian ada request Al-Anbiya. apa? Al-Anbiya. Nah, Ustaz. Wah, ini agak sulit nyarinya ya kalau Al-Anbiya. Al-Ikhlas kalau gitu, Ustaz. Al-Ikhlas boleh. Kalau Al-Ikhlas kan mudah ya. Oke. Gimana? Setuju ya Al-Ikhlas? Setuju. Setuju, Ustaz. Setuju, Ustaz. Yang pendek-pendek. Al-Fajr belum, ini masih jauh. Sebentar ya. Kok masih jauh ya? Si. Itu aja Al-Fajr, Ustaz. Al-Fajr. Ini Al-Lahab, Al-Lahab. Ya Allah, Ustaz. Apa, Ustaz? Oke, boleh Al-Lahab ya. Bismillah. I'rabu suratil masad. Nah, kita kemarin kan udah belajar kalimah isim, fi'il, dan haraf. Ya, cuman bisa membedakan kayak gitu, tapi kita belum detail. Oh, ini huruf apa? Kalau fi'il apa mungkin sedikit udah bisa ya. Fi'il madhi, mudhari, amr, khalas. Walakin dari segi hurufnya huruf apa ini belum. Hari ini kita pelajari. Naam. Di ayat pertama ada kalimat huruf atau enggak? Ada. Ada Ada. Yang mana? wa Ala. Eh, Wah, wa tab. Wawu ya. Al-wawu. Nah, al-wawu. Ini huruf apa? huruf atap. Huruf Huruf atof. Sahih. Maknanya berarti apa? dan. Dan, betul sekali. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma. Ada Wow. berapa huruf? Coba ditebak dulu berapa huruf? 1, 4, Ustaz. 4. 4, 4.
Setuju? 5, 5. 5, Satu, Arba'ah. dua, arba'ah. Oke, coba ya. Yang arba'ah. pertama apa? Ma. 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 Naam. Yang kedua? An. An. Ya, sahih. Terus yang ketiga? Ma. Ma. Wa. Ma yang mana? Maluhu. Maluhu. Wa. Laisa. Laisa, bukan Wa. ya. Maluhu ini satu kata. Ini kalimah isim. Isim. Mal. Mal itu maknanya apa? Mal. Harta. Uang. Harta. Sahih. Wama. Ini kalimah Wa. hurufnya Wa dan ma. wawu saja. Wawu saja. Ma-nya itu ma apa namanya? Si mausul. Mm-mm. Si Mausul. Tapi ada juga di sini yang nanti berpendapat ma-nya namanya ma masdariyah. Berarti ada pendapat ya bahwa ma-nya ini bisa mausul, bisa ma masdariyah. Nah, nanti saya jelasin sedikit aja tapi ya. Yang pertama ma yang pertama ini paling depan ma apa namanya? Manahi. Wa Nafi, nafi. nafi. Kalau manahi itu ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau Nafi. nahi itu hurufnya cuma satu, yaitu la. La maknanya jangan. Ini nahi. Selain itu nggak ada. Ma di sini adalah huruf nafi. Nafi. Kalau nafi maknanya apa? Tidak. Marah. Tidak. Betul. Yang kedua, an. Kalimah huruf. Betul. Huruf apa teman-teman? Huruf jar. Huruf Jar. jar. Sahih. Maknanya apa? Tentang Dari. atau dari. Ya. Oke. Terus maluhu wa ma kasab. Wawu di sini kalimah huruf ya. Huruf apa? Huruf atop. Huruf A. Huruf atau sahih. Maknanya apa? Dan. Dan. Nah, ma ini bisa ma mausul. Maknanya kalau mausul itu apa? Apa yang? Harta dia tidaklah mencukupinya. Demikian juga yang tidak mencukupi apa? Maka sesuatu yang dia kerjakan. Itu. Jadi maknanya ma sesuatu atau apa yang, bukan bermakna tidak. Coba nanti antum cek terjemah. Maknanya bukan tidak. Kalau ma ini huruf namanya nanti huruf masdariyah. Oh ternyata ada juga teman-teman yang berpendapat ma-nya ini huruf nafi. Tapi ini nggak familiar ya, nggak umum. Umumnya ini ma mausul yang pertama itu. Tayyib. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi satu kalimah itu memang kadang membingungkan sekali. Kayak ma itu kan macamnya banyak. Ada ma nafi berarti huruf, ada ma masdariyah berarti huruf, ada ma mausul berarti isim. Nanti ada ma ta'ajub berarti juga isim. Macam-macam. Luar biasa banyak. Kalau antum pengen fokus ke situ, saya rekomendasikan kitab namanya Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jamul Mufassalu fil I'rabi. Itu kayak kamus i'rab yang berurutan dari alif sampai ya. Misalkan antum pengen cari macam-macam ma ya, antum nanti cari di huruf ma, mim, di huruf mim. Nanti cari ma apa aja di situ muncul, ma ini, ma itu, dan seterusnya. Ayat 3 sekarang ya. Sayasla naron dzata lahab. Berapa huruf? Satu. Satu. Satu aja. Kalimah apa? Sian. Saya Sin. Wow. Sin ya. Bukan huruf sa, tapi huruf sin. Namanya huruf apa? harfu istiqbal. Oke. Huruf istiqbal atau huruf tanfis. Maknanya Akan. akan, betul. Kalau huruf istiqbal itu khusus masuk apa? Fiil apa? Ilmu dore. Fiil mudhari, sahih. Ada huruf yang lainnya enggak? Maafi ya. Kita lanjut ayat 4. Wamra'atuhu hammalatal hatab.
Berapa huruf? واحدة. Satu. Satu aja yaitu huruf Wawu. Wow. waw. Waw apa ini? Wawu. Waw atof. Maknanya Dan Dan. dan. Oke. Fi jidiha hablum mim masad. Berapa kalimat huruf? dua. Satu. Yang pertama apa? Fi. Fi. Yang kedua Min. min. Fi dan min ini termasuk huruf Jar. jar. Ya, huruf jar atau huruf khafat. Fi maknanya Di. Di dalam. ya di dalam, di atau pada gitu ya. Fi jidiha itu kan di lehernya. Di lehernya itu kalau kita ngertinya di dalam lehernya ada tali. Kan nggak pas. Maksudnya itu pada lehernya gitu. Ini majas ya. Mim masad. Min huruf jar Dari. maknanya apa? Dari. Jari. Oke. Berikutnya surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ada berapa kalimat? Tidak ada. Tidak ada. Yakin nggak ada? Kalimat. Oke. Alim. Nggak ada ya udah lanjut. Allahus Samad ada? Tidak. Tidak ada. Oke. Terus lam yalid wa lam yulad. Dua. Lam. Berapa? Dua. Tiga. Yang pertama Tiga. apa? Lam. Lam. Yang kedua? Lam. Waw. Wawu. Yang ketiga? Lam. Lam lagi. Ya bolehlah dikatakan dua atau tiga terserah. Lam itu huruf apa teman-teman? Huruf nafi. Oke, betul. Huruf nafi. Bisa juga disebut dengan huruf Jazm. jazm. Ya kan? Maknanya Ya. nafi. Beramal menjazmkan. Ya. Seperti itu. Ini maknanya apa? Lam. Belum. Tidak akan. Tidak. Ya, tidak atau belum. Di sini ya maknanya belum. Tidak lah. Masa belum. Berarti nanti Allah akan melahirkan. Belum. Tidak. Maknanya tidak ya. Tidak akan. Tidak. Kemudian walam. Wawunya wawu apa? Wow. Wawu Atau. atof. Atof. Maknanya ada apa maknanya? Dan. Dan. Dan Dan. sahih. Dan. Ayat 4. Walam yakullahu kufuwan ahadun. Dua. 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 Oke, yang pertama apa? Wawu Waw. dan lam. Yang Wow. kedua Dan lam. lam. Itu aja? Lam. Masih Lahu. satu, masih satu. Lahu. Lam. Lam Oke, lahu. allamu ya ini huruf jar ya. Lahu itu aslinya li, tapi karena bersambung domir jadinya La. la. Kalau lihu enak nggak kalau lihu? Enggak. Lihu. Nggak enak lihu lihu. Dari kasroh ke domah itu berat. Makanya orang Arab memfathahkan lamnya. Lahu lebih ringan. Wawunya wawu apa? Oh, aku atien. Atau Ya, harfu atfin maknanya berarti dan. dan. Lamnya huruf Nafi. Nafi. huruf nafi maknanya Tidak. 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 Allamu huruf Jar. jar Jar. maknanya Kejar. Untuk. untuk boleh atau bagi ya. Bagi. Ya, bagi untuk milik. Terus nah udah ya. Sekarang al-falaq. Masih ada waktu teman-teman. Al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada nggak? Dan. Bi. Berapa di situ? Satu. Wahid. Ada satu ya. Ini huruf apa? Bi Pengucapannya robbi. gimana yang benar? Al-ba'u. Ba ya. Al-ba'u. Huruf apa ini? Jar. Ma maknahu Dengan. dengan. Min syarri ma khalaq. Ada nggak? Ada. Berapa? Satu. Kalau Ya. ma itu hati-hati ya. Sering dijebak soalnya. Satu. Klausul. Ini tergantung ya. Antum nanti bisa ya kayak tadi yang makasab tadi.
bisa beberapa pendapat. Di sini ada 2. Mausul. Ma huruf ya isim apa mas? mausul ya atau huruf masdari. Berarti kan ada dua pendapat. Satu mengatakan isim mausul, satu mengatakan huruf Masdar. masdari. Ya, huruf masdar itu. آه عفوا يا Kalau أستاذ. gimana, Ki? أريد أن أسأل أستاذ. Oke, آه kita ما selesaikan dulu ya. نعم أستاذ. Oke, kita selesaikan dulu al-falak, baru nanti kita tanya jawab. Untuk min, udahlah kita udah bahas tadi min ya. Oke, kita skip dulu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berapa 3. huruf? Yang 3. pertama, Wa al 3. Min. Wa. wawu, min, sama. Min. Ida. Ida. Oke, iza ini menurut pendapat yang Zorob. kuat termasuk isim. Isim. Menurut pendapat yang kuat termasuk kalimat isim. Isim dorof namanya. Isim apa? Im zorob. Isim dorof. Ini kan dikatakan di sini dorofu zaman. Dorof namanya dorof, keterangan waktu atau tempat. Itu pasti kalimat isim. Wawunya huruf atof min huruf jar udah sama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berapa huruf? 3. Apa aja? Wawu min Wawu, fi. min dan fi. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa? 2. Dua. Wawu sama Wawu min. min. Oke. Tadi gimana, Akhi, pertanyaannya? إيه عفوا أستاذ. Silakan. السؤال الأول ما معنى حرف مصدري؟ Hmm. Nah, berarti ada as-su'alus tsani, as-su'alus tsalis nih ya. نعم. السؤال الثالث اسم الكتاب. Oh, ismul اسم kitab yang الكتاب tadi, المعجم apa mufassal tadi? tadi. Iya, iya, iya. Terus ada lagi? خلاص Oh, يكفي. oke. Ada yang lain? Untuk namanya saya ketik aja ya. نعم أستاذ. Al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Nah, itu. Al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Jadi kalau antum mendapatkan kebingungan kayak misalkan lamnya itu apa? Antum kenalan dulu sama lam. Ada lam A, lam B, lam C. Banyak soalnya. Ma itu juga banyak. Terus wawu juga banyak. Hamzah banyak. Bahan belajarnya di-share nggak? Yang mau di-share yang mana yang pengen di-share? Ya Allah, saya kasihan sama antum ya. Insya Allah ya. Taib, taib. Ah, pertanyaan pertama tadi tentang huruf masdar. 6. Kuncinya teman-teman untuk memahami huruf masdar itu, kita harus paham dulu apa itu masdar. Udah tahu ya, masdar itu apa? نعم kata dasar. Mm-mm. Yang lain yang belum pernah dengar masdar itu apa, sementara dengerin dulu. Kalau belum paham nggak apa-apa. Yang sudah Masdar. tahu apa itu masdar, oke, antum perhatikan. Jadi huruf masdar itu apa toh? Huruf yang berfungsi untuk mengira-ngirakan fiil yang jatuh setelahnya menjadi masdar, menjadi isim. Isimnya apa? Masdar. Di sini kan ada ma khalaq. Ma-nya ini kalau dia itu huruf masdar berarti berfungsi untuk mentakwil atau mengira-ngirakan khalaqa menjadi masdar itu. Jadi kalau misalkan nanti dikira-kirakan maknanya jadi masdar, gimana? Min syarri khalqihi gitu. Khalaqa yakhluqu khalqan. Nah, masdarnya kan khalqan ya kan? Min syarri ma khalaq dari sesuatu dari
keburukan sesuatu yang Allah ciptakan. Itu kalau ma-nya bermakna sesuatu, bermakna mausul. Kalau ma-nya ini ma masdariyah, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Nah, fungsinya apa ma masdariyah itu? Mentakwil fiil setelahnya menjadi masdar. Kenapa harus ditakwil jadi masdar? Supaya fiil ini sah untuk menempati tempatnya isim. Supaya fiil ini sah menempati tempatnya isim. Kok bisa? Iya, karena khalaqa ini beserta dengan ma tentunya ma masdar ya. Ini menempati tempatnya mudhof ilaih. Mudhofnya syarri, ma khalaqa ini nanti mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu kan harus isim. Supaya khalaqa itu sah menjadi mudhof ilaih, dia harus dikira-kirakan jadi isim, yaitu masdar itu tadi. Nanti jadinya min syarri, ma-nya dibuang. Ini kalau ditakwil ya, dikira-kirakan, ma-nya antum buang, khalaqa itu dirubah jadi masdar. Terus masdarnya ini antum jerkan. Kenapa dijerkan? Karena dia kan jadi mudhof ilaih. Min syarri khalqi. Nah, setelah itu antum mudhofkan kepada domir. Domir yang berasal dari mana? Domir yang asalnya adalah fa'il dari kholako. Fa'ilnya kholako di sini kan huwa. Huwa yakni Allah. Min syarri ma kholako huwa gitu kan. Dari kejelekan sesuatu yang Allah telah ciptakan. Itu kalau ma-nya si mausul. Kalau kita takwil jadi masdar, ma-nya ma masdariyah. Dari kejelekan ciptaan Allah. Kayak gitu. Maknanya hampir sama kan? Ya. Endingnya sama aja maknanya. Yang satu dari kejelekan sesuatu yang Allah ciptakan. Itu kalau ma mausul. Kalau ma masdariyah dari kejelekan ciptaannya Allah. Hakada ya akhi. Semoga bisa dipahami ya. Insyaallah Ustaz. Syukran Baik, jazilan. afwan. Ini di sini antum bisa lihat ya. Ma harfun masdariyun mabniun 'ala sukuni wa hiya wal fi'lu ba'daha. Ma dan fi'il setelahnya fi ta'wili masdarin. Ditakwil jadi masdar nanti. Fi mahalli jarrin, mahal i'rabnya jar karena mudhafun ilaih. Berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Wat taqdiru kira-kiranya setelah ditakwil min syarri khalqihi. Ya, betul kan takwil kita alhamdulillah. Maksudnya betul itu sama kayak pengarang. Caranya mentakwil seperti itu. Yang sering itu malah an sebenarnya. Huruf masdariyah itu yang sering kita temukan an. Uridu an ajlisa. Uridu an ajlisa. Kalau antum bilangnya uridu ajlisa, uridu ajlisu, boleh nggak? Uridu ajlisu gitu, boleh nggak? Boleh. Uridu ajlisu. Saya Ada pengen alif duduk. lamnya nggak Ustaz? Nggak ada. Uridu ajlisu. Fi'il, fi'il. Boleh. Saya pengen Boleh. duduk, kalimatnya uridu ajlisu. Hal yajuzu amla. La. La. La yajuz. La yajuz. Mas sabab. ما في مفعول Apa? Dua fiil nggak boleh. مفعول يا أستاذ Dua fi'il. Oke, ada yang bilang dua fi'il nggak boleh apa? Nggak boleh langsung. Nggak boleh langsung. Oke. Terus tadi ada yang bilang nggak ada maf'ulnya. Ini hampir nyerempet-nyerempet. Hampir benar. Tapi jawabannya yang saya kendaki bukan itu. Kenapa nggak boleh? Ini nggak boleh memang. Hal yajuzu uh, uridu ajlisu la yajuzu limada li'annal maf'ula bihi labud ayyakuna isman walakinna fi walakinnal maf'ul fi hadhihi jumlah fi'lun uridu ajlisu. Nah, maf'ulnya uridu itu kan ajlisu fi'il. Nah, ini nggak boleh. Supaya boleh gimana? Antum takwil fi'il tadi jadi isim, jadi masdar gitu loh. Caranya nakwil gimana?
Antum masukkan huruf masdariyah ke situ. Jret. Uridu An. an ajlisa sahih. Nah, kayak gitu. Khalas. Atau antum pakai ma. Kalau pakai ma, uridu ma ajlisu. Tapi aneh ya, nggak pernah denger ya. Tapi boleh, uridu ma ajlisu. Yang sering uridu an ajlisa. Gitu. Nah, fungsinya an di sini supaya apa toh? Supaya ajlisu ini sah menempati tempatnya maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu labud ayyakuna isman. Wa la yumkinu ayyakuna al-maf'ulu bihi fi'lan. Itu. Saya pengen duduk. Lah kalau ditakwil jadi masdar nanti jadinya gimana? Uridu an ajlisa berarti menjadi uridu masdarnya jalasa apa? Jalasa ya jelisu. Jelasan. Jalsan. La. Julus. Julus sahih. Uridu al Julusi. julusa. Oh, julusa. Ya, bisa uridu al julusa itu pakai al atau antum mudhofkan ke domir. Uridu julusi. Kayak gitu. Hmm. Tayyib. Yang sudah paham, sudah apa mulai nyambung, nanti antum ulang-ulang lagi. Biasanya nggak sekali paham. Kalau sekali paham, alhamdulillah, masya Allah. Tinggal cari contoh-contoh lain. Banyak sekali di Al-Quran, hadis, masya Allah banyak sekali. Yang belum paham, jangan pesimis ya. Karena belajar itu tadrijian, qalilan faqalilan. Tadrijian bertahap. Yang penting antum kenal huruf masdariyah dulu. Masalah fungsinya apa nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan sering bersinggungan. Materi nahwu sorof itu teman-teman, kalau di perkuliahan itu ada nahwu 1, nahwu 2, nahwu 3, sorof 1, sorof 1, sorof 3, sorof 1, 2, 3. Berarti berapa SKS itu? 12 SKS ya. 12 SKS itu ya kurang lebih ya berapa pertemuan itu? Satu SKS katakanlah 2 SKS berapa pertemuan? 12. 12 ya. 12 kali 6. Nah itu. Sementara antum ini cuma 1 bulan. Antum Masya Allah berarti ya. Nahwu sorof selama 1 bulan. Ya tergantung tujuannya mau mempelajari nahwu sorof sedalam apa, digunakan untuk apa. Kalau dasar-dasarnya saya kira sebulan itu ya ya dapatlah dasar-dasarnya dapat. Kalau untuk pengembangan jangan berhenti 1 bulan. Antum lanjutkan ya. Antum lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Nah, alhamdulillah saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Eh, mohon maaf melebihi jadwal ya. Kelewat 7 menit. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Maafis soal, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman ala musyarakatikum, ala juhdikum fi faslina al-yawm. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum. Ya bina nakhtim bilhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.